Selamat siang, perkenalkan saya Intan Idris. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Adapun pengertian sistem muskuloskeletal yaitu sistem muskuloskeletal merupakan sistem tubuh yang terdiri dari otot yang disebut muskulo dan tulang-tulang yang membentuk rangka yang disebut skelet. Kita bahas yang pertama yaitu otot. Otot adalah sebuah jaringan konektif yang tugas utamanya adalah berkontraksi dan memiliki 3 kemampuan khusus, yaitu yang pertama kontraktibilitas, merupakan kemampuan untuk berkontraksi, yang artinya gerakan otot untuk memendek dari ukuran semula sehingga tulang berubah posisi. Ketika otot memendek, otot tersebut berkontraksi dan otot-otot yang menempel pada tulang akan menarik tulang tersebut. Yang kedua, ekstensibilitas merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi. Artinya, kemampuan otot memanjang untuk melebihi ukuran semula. Ketika otot memanjang, otot tersebut berelaksasi, dan pada saat otot memanjang dan kembali ke ukuran semula, maka akan menyebabkan tulang kembali ke posisi semula. Yang ketiga, elastisitas, yaitu merupakan kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi, yang artinya setelah mengalami pemanjangan atau pemendekan, maka elastisitas menunjukkan kemampuan otot dari berkontraksi menjadi relaksasi atau sebaliknya. Adapun jenis-jenis otot, ada 3 jenis otot. Yang pertama otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Kita bahas yang pertama yaitu otot polos. Otot polos memiliki struktur bentuk serabut panjang seperti kumparan dengan ujung runcing dengan inti berjumlah 1 terletak di bagian tengah. Bisa dilihat pada gambar. Cara kontraksi yaitu tidak menurut kehendak atau di luar kendali sistem saraf pusat, gerakan lambat dan tidak mudah lelah. Yang artinya otot polos ini dia bekerja secara otomatis sehingga tidak dapat diatur dan bekerja secara bertahap dibandingkan dengan otot lurik. Sebagai contoh, pergerakan otot pencernaan lebih pelan dan teratur saat makanan masuk ke organ sistem pencernaan daripada pergerakan otot tangan yang cepat. Pada saat kontraksi sel-sel otot polos tidak hanya memendek tetapi juga seperti terpilin, bahkan terjadi perubahan bentuk nukleus pada sel otot polos. Yang kedua yaitu otot lurik atau otot rangka. Memiliki struktur serabut panjang dan memiliki inti dalam jumlah banyak dan terletak di pinggir. Bisa dilihat pada gambar. Kontraksinya di bawah kendali sistem saraf pusat. Gerakan cepat, kuat, mudah lelah, dan tidak beraturan. Artinya, otot lurik menempel pada tulang dan diikat dengan jaringan keras yang dikenal sebagai tendon. Saat otot lurik berkontraksi, tendon ikut bergerak dan menggerakkan tulang. Yang ketiga yaitu otot jantung. Memiliki struktur bentuk serabutnya memanjang, bercabang, memiliki 1 inti yang terletak di tengah. Bisa dilihat pada gambar. Kontraksinya di luar kendali sistem saraf, gerakan lambat dan tidak mudah lelah. Artinya, dapat dikendalikan secara sadar. Otot jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan mengubah kecepatan mekanisme kerja otot sesuai dengan kebutuhan tubuh. Contohnya, yaitu otot jantung akan memompa lebih pelan ketika kita sedang beristirahat dan memompa lebih cepat ketika kita sedang beraktivitas. Yang kedua ada tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat yang bersifat fleksibel yang terbuat dari fibrous, protein atau kolagen. Tendon berfungsi yaitu untuk melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Ini adalah salah satu gambar tendon. Kemudian yang ketiga adalah ligamen. Ligamen adalah pembalut atau selubung yang sangat kuat
yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah gambar ligamen. Oke, yang berikut skelet atau rangka. Susunan tulang atau skelet merupakan salah satu unsur sistem penegak dan penggerak. Ada dua pengelompokan sistem rangka, yaitu yang pertama skeleton aksial. Skeleton aksial terdiri atas sekelompok tulang yang menyusun poros tubuh dan memberikan dukungan dan perlindungan pada organ di kepala, leher, dan juga badan. Skeleton aksial ini terdiri atas yang pertama tulang tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, dan juga tulang rusuk. Tulang tengkorak atau nama keperawatannya disebut kranium. Tulang tengkorak merupakan tulang yang menyusun kerangka kepala. Tulang tengkorak tersusun atas tulang yang menyusun kepala dan tulang yang menyusun bawah wajah. Tengkorak kepala terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang tapis, dan tulang pelipis. Sedangkan tulang tengkorak wajah yaitu terdiri dari tulang rahang atas dan bawah, terus tulang pipi, tulang langit-langit, tulang hidung, tulang mata, dan tulang lidah. Ini adalah gambar tengkorak kepala dan wajah ya. Oke, kita lanjut. Ruas-ruas tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ruas tulang leher, ruas tulang punggung, ruas tulang pinggang, ruas tulang kelangkang yang bersatu, ruas tulang ekor yang bersatu dan mengecil. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah gambar tulang belakang. Oke, berikut tulang dada. Tulang dada atau yang biasa disebut sternum terdiri atas manubrium sterni, corpus sterni, processus xiphoideus. Bisa dilihat pada gambar. Seterusnya tulang rusuk atau yang dinamakan kosta. Tulang rusuk terletak di sebelah kiri dan kanan. Bagian depan berhubung dengan tulang dada dan bagian belakang berhubungan dengan vertebrata thoracalis. Ada 3 jenis tulang rusuk, yaitu tulang rusuk sejati atau disebut costa vera. Yang kedua, tulang rusuk palsu yang disebut costa spuria. Yang ketiga, tulang rusuk melayang yang disebut costa fluctuantes. Ini adalah gambar tulang rusuk dan tulang dada. Yang kedua, skeleton apendikular. Skeleton apendikular merupakan rangka tambahan yang meliputi tulang anggota gerak. Misalnya, tulang-tulang lengan, tulang telapak tangan, tulang telapak kaki, tulang pinggul, dan juga tulang bahu. Tulang anggota gerak atas itu terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan ruas tulang jari tangan. Bisa dilihat pada gambar. Ini adalah gambar tulang anggota gerak atas. Kemudian tulang anggota gerak bawah, yaitu ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang ruas pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan ruas tulang jari kaki. Ini adalah gambar tulang anggota gerak bawah. Terus ada tulang gelang panggul.
terdiri atas 2 tulang usus dan dua tulang duduk dan 2 tulang kemaluan. Ini gambarnya. Ini adalah gambar tulang gelang panggul. Kemudian yang keempat, tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu dibedakan menjadi gelang bahu dan gelang pinggul. Gelang bahu terdiri atas 2 tulang, yaitu tulang belikat yang disebut scapula dan tulang selangka yang disebut clavicula. Ini adalah gambar gelang bahunya. Nah, dari semua kerangka itu memiliki fungsi, yaitu untuk menyokong dan menunjang tegaknya tubuh dan melindungi organ-organ vital, kemudian melakukan fungsi sebagai alat gerak yang disebut alat gerak pasif dan tempat melekatnya otot. Nah, sekian penjelasan mengenai anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal dari saya.